Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Caca Lisa. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak yang udah mendukung channel saya sampai saat ini ya. Dan yang belum subscribe, please di subscribe ya, biar saya tuh lebih semangat lagi. Nah, pada video kali ini masih membahas tentang anggrek. Tapi sebelumnya, sebelum pada inti videonya, ini saya akan perlihatkan anggrek-anggrek mini saya. Ini tuh lumayan lama juga ya dia mekarnya, dan ini udah mulai agak sedikit mulai rontok-rontok gitu ya, karena emang udah lama gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya itu dia tuh nggak berhenti-berhentinya ya teman-teman, bahkan jadi dia muncul calon bunga baru lagi gitu ya. Untuk penempatannya itu sendiri di sini tuh untuk pencahayaannya dia tersinar matahari pagi sampai sekitar jam setengah 12 gitu, masih panas ya di sini. Dan untuk angin emang bagus ya di sini tuh, angin cukup ya. Dan ini tuh sebenarnya penempatan sementara ya teman-teman, karena rumah saya memang masih dalam tahap renovasi. Jadi si anggreknya itu saya tempatkan di sini dulu. Anggrek yang udah beradaptasi tadinya kalau masih awal gitu saya taruh di bawah, karena di bawah itu lebih teduh dan lebih adem ya dibandingkan di atas ini. Jadi kalau ini memang dia udah beradaptasi, udah muncul akar baru dan daun baru gitu, minimal udah muncul keluar daun baru lah gitu ya, nanti saya akan pindahkan ke sini dibarengin sama teman-teman di sini yang lain ya. Jadi biar perawatan itu nggak ribet, biar nggak kesana sini gitu ya teman-teman. Saya itu penyuka semua jenis bunga ya teman-teman, termasuk anggrek. Tapi kalau untuk anggrek ini saya masih pemula, saya juga masih belajar, dan saya itu orangnya juga nggak mau ribet gitu, dibikin ribet sama anggrek untuk perawatannya. Tadinya saya juga awam gitu, saya masih takut mati gitu ya untuk merawat anggrek. Jadi waktu itu saya pertama kali beli anggrek, saya malah buka dari botol. Jadi pas ada yang mati pun nggak terlalu sakit hati ya. Dan alhamdulillahnya di tempat saya anggrek-anggreknya bisa beradaptasi, dan bisa dibilang saya tuh baru bisa memahami anggrek itu baru sekarang ini ya teman-temannya. Tadinya saya biarkan gitu aja gitu ya, makanya lama banget untuk berbunga. Terus saya coba lihat juga di vlog-vlog yang lain tentang perawatan anggrek, tapi saya pikir itu ribet banget ya teman-temannya. Jadi saya tuh cari yang praktis gak ribet gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini hasilnya bisa saya perlihatkan juga ke teman-teman. Bisa dilihat ini untuk daunnya subur-subur, walaupun ditempatkan di tempat panas seperti ini, daunnya bisa lebar, bunganya bisa banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya tuh ingin membuat video itu dengan bukti gitu ke teman-teman, bahwa saya itu merawat seperti ini tuh alhamdulillah bisa ya teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya juga bisa ya teman-teman gitu untuk merawatnya. Dan bisa dilihat ini, walaupun yang belum berbunga juga alhamdulillahnya bisa dilihat tuh daunnya lebar-lebar. Dan ini juga walaupun dia bunganya kemeruyuk, daunnya tetap masih stabil ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat sama teman-teman semuanya ya. Jadi walaupun bunganya banyak kemeruyuk seperti ini, si daunnya masih stabil, daunnya masih tetap besar, nggak mengecil. Nah itu tandanya nutrisi pada tanaman anggrek ini masih terpenuhi. Kalau memang nutrisinya kurang, bisa jadi si daunnya akan mengecil, dan untuk pembungaan berikutnya bisa jadi dia akan berkurang, nggak akan sebanyak seperti ini lagi ya teman-teman. Nah di sini bisa dilihat nggak hanya anggrek bulan,
Ini anggrek dendrobium saya juga, bisa dilihat subur banget ya, akarnya gondrong, batangnya besar. Walaupun memang belum mengeluarkan bunga, tapi dengan kondisi seperti ini saya yakin dia nanti akan berbunganya itu lebih banyak ya teman-teman. Dan pupuk ini saya mengenalnya semenjak menanam anggur ya teman-teman. Jadi ini tuh POC untuk pemupukan anggur, tapi sekaligus saya pupukkan ke anggrek. Alhamdulillah hasilnya itu memang sangat luar biasa ya, ke daun anggur juga besar-besar, dan memang ke anggrek juga bisa dilihat ini jadi gendut-gendut gini ya teman-teman. Ini bisa dilihat tuh, hampir kebanyakan anggrek dendro juga gendut-gendut seperti ini. Ini banana royal juga rimbun ya. Dan untuk pupuknya ini dia teman-teman. Jadi ini tuh POC air lindi. Saya mulai membuatnya semenjak menanam anggur, karena saya orang yang nggak mau ribet. Jadi pas begitu penyiraman anggur, saya siramlah sekalian si anggrek saya itu. Jadi untuk takarannya pun sama, itu untuk anggur. Jadi saya siramkan ke semua tanaman saya, dan alhamdulillahnya itu bagus. Nah, air lindi yang di ember tadi, nanti si airnya itu ya, hasil airnya itu saya simpan ke botol-botol ini. Botolan ini lagi pada habis ya teman-teman ya. Saya simpan lagi nih sekitar seminggu atau 2 minggu ya, baru bisa dipakai gitu ya teman-teman ya. Dan untuk pengaplikasiannya saya memakai 1 liter air lindi dengan 10 liter air, dan itu saya siramkan ke anggur dan ke bunga anggrek saya. Bisa dilihat hasilnya kan teman-teman semuanya. Jadi ini tuh memang terbukti bagus banget ya, karena kandungannya itu sangat komplit. Ini tuh semuanya saya pemupukannya sama ya teman-teman, enggak saya beda-bedakan. Ini bisa dilihat, ini dendrobium elder saya udah baru mulai mau berbunga ya. Ini untuk pertama kalinya teman-teman. Ini juga saya ketutup sama semua tanaman bunga, tanaman sayur gitu ya. Ini semua pupuknya sama, jadi biar enggak ribet gitu ya. Seminggu sekali saya siramkan ke mawar. Ini mawar saya juga ini termasuk masih baru ya di tempat saya teman-temannya, ini masih baru beradaptasi, tapi alhamdulillahnya udah berbunga. Bahkan ini udah saya potong bekas bunganya, ini udah pada berbunga semua, cuman memang belum serempak gitu ya, belum banyak ya teman-teman, karena emang masih baru gitu ya tempat saya. Tapi alhamdulillahnya itu memang terbukti pupuk ini tuh memang sangat bagus sekali. Untuk anggrek bulan pun saya itu pengaplikasiannya cuman disiramkan ke akar ya, jadi enggak saya semprot, saya siram seperti biasa aja gitu ya. Saya siram misalkan 1 pot anggrek saya menggunakan setengah gayung gitu kan, saya siramkan gitu ya teman-teman, itu seminggu sekali. Dan alhamdulillahnya semenjak saya memakai pupuk ini, bunganya itu kemeruyuk, dan memang daunnya itu subur. Alhamdulillahnya itu daunnya bisa lebar-lebar, bisa dilihat. Dan ini tuh saya nggak pernah memakai lagi pupuk yang lain ya teman-teman gitu ya untuk membungakan. Ini bisa dilihat juga ya, ini tuh udah mengeluarkan spike juga ya teman-teman. Ini tuh cocok bagi teman-teman yang seperti saya ya, jadi banyak tanaman tapi saya tuh nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet harus ini pupuk ini harus pupuk ini. Jadi saya pengen pengaplikasiannya 1 kali semuanya kebagian gitu ya. Alhamdulillahnya tuh ke bunganya itu subur gitu ya. Nah, segini dulu ya teman-teman video saya untuk kali ini, dan untuk penjelasan air lindinya bisa di lain waktu juga ya, biar teman-teman tuh nggak bosan juga ya ngedenger saya ngoceh-ngoceh terus di sini ya. Dan untuk teman-teman semuanya bisa komen ya tentang pengalamannya juga untuk menanam anggrek gitu ya.
Sekian dulu, semoga ini bermanfaat untuk semuanya ya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.